Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat penyuluh yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang identifikasi potensi wilayah yang berorientasi agribisnis dan program penyuluhan pertanian serta rencana kerja tahunan penyuluh pertanian pada kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian. Sobat penyuluh yang berbahagia, ada 3 materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah identifikasi potensi wilayah yang berorientasi agribisnis, di mana isi daripada identifikasi potensi wilayah berorientasi agribisnis ada 4 hal yang harus dipahami oleh para penyuluh pertanian yang ada di lapangan. Yang pertama ada memahami tentang sumber daya manusia. Yang kedua sumber daya alam. Yang ketiga sumber daya ekonomi. Yang keempat adalah sumber daya sosial. Dan boleh ditambah satu lagi kalau ada, namanya sumber daya teknologi kalau ada. Kalau tidak ada berarti 4 yang benar-benar menjadi catatan seorang penyuluh pertanian di lapangan harus memahami tentang itu. Di mana dari 4 hal tersebut di atas, semoga Bapak dan Ibu bisa membuat satu pemahaman di masing-masing 4 hal tersebut, yaitu bagaimana potensinya dari masing-masing sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya ekonomi, digali tentang potensinya. Yang kedua, digali tentang permasalahan yang ada di kegiatan usaha tani yang menyangkut tentang 4 hal tersebut. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah bagaimana memahami tentang solusi yang bisa diberikan dalam kegiatan penyuluhan. Hal ini akan dibawa ke dalam kegiatan yang namanya rembuk tani yang ada di lapangan. Sobat penyuluh yang berbahagia, untuk pengambilan keputusan yang akan dijadikan ke dalam bahan program penyuluhan, yaitu bisa menggunakan GMP, gawat, mesak, dan penyebarannya tentang hal-hal tersebut di atas. Atau menggunakan SWOT analisis, yang nanti dari hasil analisis tersebut bisa dibawa ke dalam program penyuluhan pertanian. Program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Untuk menyusun program penyuluhan, kita harus mengacu kepada Permentan nomor 47 tahun 2016. Di mana di dalamnya berisi ada 5 metrik untuk kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Namun kegiatan-kegiatan tersebut untuk penyuluh pertanian yang ada di desa ataupun kecamatan cukup menggunakan yang 3 metrik, yaitu metrik 3, metrik 4, dan metrik 5. Ada beberapa hal yang harus dipahami sebagai penyuluh pertanian, yaitu unsur-unsur program penyuluhan itu ada 4. Satu yang berkaitan dengan bisa memahami, memetakan tentang keadaan, artinya keadaan usaha tani. Yang kedua, membuat tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penyuluhan. Yang ketiga, menggali tentang permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Dan yang keempat, membuat solusi. Dan yang terakhir, dituangkan dalam rencana kegiatan penyuluhan, di mana berisi tentang siapa yang akan diberikan penyuluhan, volumenya berapa, waktunya berapa lama, dan seterusnya. Sobat penyuluh yang berbahagia, rencana kerja tahunan penyuluh merupakan actionnya kegiatan penyuluhan di lapangan, di mana berisi tentang materi-materi yang akan disampaikan dalam kegiatan penyuluhan. Oleh sebab itu, setelah rencana kerja tahunan penyuluh telah disahkan oleh pimpinan, maka harus ada kegiatan lanjutannya, namanya menyusun kegiatan bulanan penyuluhan pertanian. Dan dilanjutkan juga dengan membuat rencana kegiatan penyuluhan mingguan. Dan dilanjutkan dengan menyiapkan materi penyuluhan, media penyuluhan, metode penyuluhan, LPM, dan sebagainya. Itulah kegiatan-kegiatan penyuluhan yang harus dikuasai oleh penyuluh pertanian. Sobat penyuluh yang berbahagia, ternyata melakukan penyuluhan itu ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama, materi penyuluhan. Yang kedua,
lembar persiapan penyuluhan pertanian. Yang ketiga, media penyuluhan. Yang pertama, kaitan dengan materi penyuluhan, di mana materi penyuluhan itu berisi tentang informasi teknologi yang akan disampaikan pada petani. Informasi teknologi yang akan disampaikan ke petani mungkin panjang. Oleh sebab itu harus dibuat ringkasan yang namanya sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan materi penyuluhan yang akan disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, cukup dibuat maksimal 1 lembar saja. Ini untuk mengingat kita sebelum menyampaikan penyuluhan. Yang kedua, bagaimana seorang penyuluh pertanian mampu membuat namanya lembar persiapan penyuluhan pertanian. Di dalam lembar persiapan penyuluh pertanian, satu berisi tentang judul materi yang akan disampaikan. Yang kedua, tentang tujuan yang akan disampaikan pada kegiatan penyuluhan. Yang ketiga, metode atau metode yang akan disampaikan pada kegiatan penyuluhan, yaitu caranya menyampaikan penyuluhan. Ada beberapa cara, di antaranya ceramah, diskusi, demonstrasi, praktek, kunjungan lapang, bahkan banyak lagi yang kaitannya dengan bagaimana melaksanakan kegiatan penyuluhan. Nah, itu dituangkan dalam lembar persiapan penyuluhan pertanian. Di dalamnya juga ada yang namanya media penyuluhan. Artinya media yang harus dipersiapkan untuk mempermudah kegiatan penyuluhan itu dipahami oleh warga sasaran, pelaku utama maupun pelaku usaha. Media penyuluhan tidak usah yang sulit-sulit, yang mudah dibaca, mudah diingat. Satu, misalnya media penyuluhan yang bersifat tercetak, yaitu folder, leaflet, brosur, dan banyak lagi. Yang kedua, media penyuluhan bisa menggunakan benda sesungguhnya, benda asli, ataupun berbentuk maket, bisa sebagai media penyuluhan. Nah, sobat penyuluh pertanian yang berbahagia, itulah yang harus dibuat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harapan yang ada di lapangan, sehingga penyuluhan kegiatan yang bisa disampaikan untuk menyampaikan informasi teknologi yang diharapkan oleh pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani yang ada di lapangan. Sobat penyuluh yang berbahagia, terima kasih atas perhatiannya. Semoga 3 materi yang disampaikan ini ada manfaatnya dan bisa dilanjutkan dengan berdiskusi dan mencari referen lain yang berkaitan dengan 3 hal tersebut, dan semoga ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.